Al-Alimul Alamah, Al-Makbulah. Banyak. Lumayan ricik tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya minta hadiah Fatihah lagi buat adik saya. Itu sudah nggak sadar di rumah sakit Hermina di Bekasi. Lakhratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif hadzal kitab wa khususan ila ruhi Siti Khairiyah binti Haji Abdul Majid Syamul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi badarin amin ya rabbal alamin. Ayat 17 kan. Wa taras samsa idza tala'at tazawaru an kafihim zatal yamin wa idza gharabat taqridu zatas simal wa hum fi fajwatin min zalika min ayatillah may yahdillahu fa huwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarassan sa'ila qa'at tazawaru an kafihim zatal yamin wa idza marabat taqriduhum zata shimal wa hum fi fajwatin min dhalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Dan kau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Tamunya itu udah dikasih kopi, belum itu Dro. Ngopi dari habis maghrib sampai sekarang sendirian aja, blebak. Wa tarsamsa idza tala'at. Ini kan ceritanya Ashabul Kahfi. 300 tahun lebih kok manusia nggak berubah sama sekali. Ini di Cengatno gitu ya. Abotan ini udah. Ini salah satu kehebatan atau salah satu tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala terhadap Ashabul Kahfi. Dia masuk dari simal. Ya kan? Jadi posisinya dia itu ada gua di dalam tapi ada lubang mataharinya. Ya kalau lubang gelap ya ampokannya dari mana oksigennya gitu kan. Tapi kok kuat diantaranya itu sampai kuat dari 300 tahun itu diantaranya. Orang yang ada di dalam itu kalau siang masuk ke sebelah kiri ke Sima, ya kan, taruhlah ke kanan, berarti dia nggak kena panas intinya tuh. Kok tidur kok bisa diatur ya? Ente tidur ngacak, muter bantal pada jatuh. Kadang-kadang istri juga dicorokin, ya, muter buang gitu kan, itu. Apa itu kan. Pas giliran dibutuhin aja tuh, sini mama gitu kan.
Giliran turu sih, weh. Wa idza kharabat takhridum zatas simal gitu kan. Kalau ke kanan, ke kiri, mataharinya ke kanan, dia ke kiri, mataharinya ke kiri, dia ke kanan. Artinya apa? Nambah awet. Andai kata itu 300 tahun kejemur aja gitu, nggak berubah-berubah, kena panas terus, jadi asinan gitu orang, jadi gesek. Allah enggak menunjukkan kekuatannya, kehebatannya. Kang, maghrib kiri. Kang, subuh ke kanan. Selama 300 tahun. Ente sehari 24 jam tidur begitu udah kemeng aja, nggak karuan-karuan. Zalika min ayatillah, berubah ke kanan, berubah ke kiri itu min ayatillah. Tanda-tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengatakan Ashabul Kahfi dapat mukjizat, tidak. Dia diselamatkan daripada kebiadaban rajanya, Tidius namanya. Zaman itu kan raja tuh namanya us-us semua kan, Markus, Timotius, Yesus Kristus, mangan wedus, anggo kardus, durung adus, dus semua itu kan pokoknya. Ya kayak sekarang kalau nggak Muhammad, Ahmad gitu ya. Sekarang kok lain ya. Biarpun anak orang Islam juga namanya udah keren gitu kan. Keder saya tuh. Sayanya haji, cucu saya namanya Queen Lee gitu kan. Dari mana ceritanya Queen Lee itu gitu loh. Queen kan bahasa Inggris ya, pakai Lee gitu. Kalau Queen ini, enggak, kalau Queen ini kan nama mangga katanya. Wah, lu bertengkar waktu namain anaknya gitu kan. Tapi ada sekarang nama-nama sekarang sudah Arab modern. Kayak Nisrin, Sirin, itu nama-nama Mesir sebetulnya. Nama orang-orang Kipti, bukan nama Arab, Sirin, Nisrin. Nggak ada di dalam bahasa Arabnya itu. Kalau di kamus Koptiknya ada. Kalau nama Islamnya kan Dulkamid, Dulkamdi gitu kan. Ada dulnya duluan gitu. Kalau saya kan gitu, kalau dipanggil Pak Abdul gitu kan, nggak diterusin Pak Abdul aja, itu nggak enak, mana nyegerah begini Pak Abdul gitu kan. Zalika min ayatillah. Nggak usah pakai dakwah lagi di situ ketika itu. Cukup perbuatannya Ashabul Kahfi saja sudah menunjukkan kehebatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malah ceritanya tuh ketika mereka itu pergi ke pasar, tanyain duit dari mana, lu gila lo katanya. Wah, duit tahun 300 tahun. Mungkin kalau sekarang ori aja uang republik itu kan baru 100 tahun ya. Ente jajan pakai uang rekiplik, mori. Namanya tuh uang, O-U-U tuh pakainya O gitu kan. Uang republik. Lu belanja di warung. Wah, ini orang sedeng kali ya gitu kan. Pakai ngotot ya. Enggak, ini saya kan baru kemarin nukarin gitu kan. Pada waktu itu digilain. Ini ada orang gagah-gagah masih muda, geblek katanya. Dikatain geblek ketika itu. Pada Allah, dzalika min ayatillah. Lama-kelamaan tahu dengar ribut. Untung rajanya sudah sadar. Yang 300 tahun lah. Oh, ini ceritanya dulu ada orang kabur dari sini karena rajanya biadab gitu kan. Ada hajinya nggak ada. Jumlahnya berapa? Nah, ketika nanyakan jumlah itu macam-macam. Ada 3, 4 dengan ini, 5 dan ini dan sebagainya.
Mayyahdillahu fa huwal muhtad. Dialah yang memberi petunjuk. Hidayah atau irsyad itu sama saja itu. Tapi waman adallahu fala hadiyalah. Ya udah, ya jelas kalau orang yang tidak mendapat, yang sesat itu tidak akan mendapatkan petunjuk. Terus watah sabuhum aiqadha wa hum rukudun. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa mulita minhum ru'ba. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Bagaimana tidak takut 300 tahun tidur? Ini manusia apa gitu kan? Watahsabuhum aiqadha. Pikirannya tadi itu orang itu hidup di situ, enggak tidur. Maka Allah ketika tidur membolak-balik, kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri. Kalau siang kanan, kadang-kadang ke kiri, supaya tidak kejemur kepanasan gitu loh. Intinya di situ. Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Yang heran lagi tuh anjingnya tuh di depan gua itu masih begini terus. Basitun dira'aihi. Ya kan? Kayak Hendro kan begini. Wa basitun dira'aihi. Dia nggak ngelemprek aja gitu kan. Wa basitun dira'aihi. Ini apa ini? Kejadian apa macam ini? Ini kejadiannya kan belum bisa waktu masih kerajaan Romawi. Di Injil juga dijelaskan. Cuma versinya beda-beda ceritanya tuh, dibumbuin dan diapain gitu kan. Ini warna apa? Apa ya? Warna anjingnya apa? Mau mintanya yang apa? Mau belang? Nggak ada ceritanya. Ente ketika ketemu orang mati kemarin sekarang hidup aja kabur. Nah, apalagi sekarang 300 tahun. Terkencing-kencing lah kayak saya tadi, terkencing-kencing. Ntar Hendro nanya lagi, Pak bagaimana saya pengen hidup kayak Ashabul Kahfi 300 tahun. Dikasih bener 300 tahun. Emang enak, 200 tahun hidup ya. Tambah 100 tahun linglung. Wah, ngerepotin orang, Bro. Bolak-balik diceburin ke Kali Ciliwung aja tuh. Lanjut, wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظروا إلى أزكى طعام فليعتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرون بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يؤذيكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Wa kadzalika ba'atsnahum. Udah 300 tahun dibangunkan tuh. Gelek. Loh, kok lu ada di sini? Loh, berapa hari lu tidur di sini? Sehari. Yang satunya cuma setengah hari. Bohong lu gitu kan, kira-kira gitu kan. Coba deh sekarang. Ini ada duit, tolong dibawa ke kota, dibelanjakan. Syarat kamu jangan rame-rame. Kalau rame-rame kamu mengaku terhadap orang yang 300 tahun yang lalu yang diuber-uber aja, kamu nanti akan diuber-uber lagi gitu kan. Sengsara kamu lebih. Kita coba, akhirnya dia berangkat di antara salah satunya ke sana untuk mencari makanan. Nah ini kan. Ada yang kemarin minta ijazah wal yatalataf gitu kan. Latif gitu kan. Maunya tuh Kang Latif ngomongnya, wah namanya Kang Latif gitu. Wal yatalataf maka jadilah Kang Latif gitu kan. Lemah lembut. Walaupun kamu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 300 tahun, punya kehebatan, jangan petakilan gitu loh maksudnya. Udah baru punya amal-amalan begitu aja. Amal-amalan Hizib Nasor, petang-tang, peteng-teng, cari lawan di sana di Monas. Tabrak beca sedikit melintir. Soalnya kakek ilmu, dikit-dikit kalau ketemu orang ijazah lagi, dikit-dikit ijazah lagi, dilakoni enggak gitu kan? Anak harus dobong gitu anak. Innahum iyazharu alaikum maka yarjumu kamu kalau tahu ya sambitin habis kamu gitu kan. Mereka datang ke kota dengan baik-baik seakan-akan orang baru saja gitu kan. Tapi ketika menyerahkan uang itu kepada mereka, mereka bertanya, ini di tahun kapan ini? Lanjut. Wa kadzalika asarna alaihim. Bismillahirrahmanirrahim.
وكذلك أعزلنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لتتخذون عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رسما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعبادهم ما يعلمون إلا قليل فلا تماري بهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun. Akhirnya kan Ashabul Kahfi itu kan misteri. Jumlahnya saja nggak usah diketahui. Tapi bekasnya itu masih ada gitu loh. Gua itu masih ada Ashabul Kahfi. Yang konon katanya itu Ashabul Kahfi. Adanya di Yordan. Tapi di Syria juga ada juga. Yang nggak tahu lah di mana yang begitu tuh, repot itu kan. Para arkeologi bertengkar, berbeda. Orang Yesus atau Isa, Nabi Isa dikubur aja, di mana itu perbedaan antara Katolik dengan Protestan. Saya kedua-duanya datang ke tempat itu, beda. Gereja skulptur tuh buat orang Protestan, iya di situ. Dari Golgota, terus kemudian disalib, diturunkan, ditaruh di situ, masih ada tata-tatanya, terus masukin ke sana 3 kali dipindahkan, terus hilang. Itu terjadi pada hari Jumat. Berbeda sama Katolik, tidak di situ taruhnya, ada salah satu tempat. Ada gua, ada tutupnya pakai batu, dikelilingi di situ. Itu terjadi hari Sabtu. Maka perbedaan antara Katolik dengan Protestan itu bedanya di salib. Protestan, Katolik itu masih ada gambar Yesus ya, tapi kalau Protestan nggak ada. Bedanya hari Jumat sama hari Sabtu aja, karena Sabtu sudah diangkat, udah ke sana. Kita juga mengatakan subbihalahu walakin Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib, tapi walakin subbihalahu. Menurut Islam mereka ngotot enggak, ya udah silakan.
ceritanya kan kalau hari Jumat sore itu kita waktu sekolah di sana kan dianjurkan ziarah ke sini, ke situ, gitu kemana-mana gitu kan. Saya datangnya di daerah-daerah yang di Israel itu daerah-daerah yang Islam. Ada Yafa, kota Yafa ada. Yang dekat-dekat dengan Lebanon di sana ke atas. Rumah ongkosnya tinggi gede kalau ke sana gitu kan. Masih ada tapak-tapaknya, tapak masjid-masjid yang waktu zaman sahabat itu. Tapi kalau masuk ke Baitul Maqdis susahnya setengah mati dan saya harus sewa tentara. Mahal itu pakai jam-jaman sewa tentaranya. Tentara Yahudi. Sayaquluna salasatun rabi'uhum. Ada yang mengatakan 4 itu sama anjingnya. Ada yang mengatakan 5. 6-nya adalah anjingnya. Kata Allah kepada Rasulullah SAW, nggak usah cerita itu. 4, 5, 6 nggak perlu. Nanyain. Yang penting ada kejadiannya itu dan merupakan tanda-tanda kehebatan Allah Subhanahu wa taala bisa menidurkan orang selama 300 lebih. Rabbi a'lamu bi'addatihim. Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala yang mengerti tahu Saudara. Mau usah diperdebatkan surga itu bagaimana, neraka itu neraka itu nggak enak, surga itu enak. Udah. Karena termasuk kita mengatakan di awal-awal alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, yang kata-kata bil ghaibi itu bukan percaya barang gaib. Ceritanya genderuwo tak apa begitu, bukan. Ghaibi itu surga, neraka itu gaib. Apa ada travel membuka ke jurusan surga, mari kita sama-sama ziarah ke surga? Enggak ada. Orang kita percobaan, mari kita rame-rame ke alam barzah aja nggak ada yang mau. Illa qalil, dikit yang ngerti. Orang-orang yang tertentu aja yang ngerti tentang kehebatannya daripada Ashabul Kahfi itu. Kalau mau dipelajari ya monggo silakan surat Al-Kahfi diwiridkan gitu kan. Kalau kuat sih. Kan katanya awal dan akhir surat Kahfi itu mantap di situ. Kalau sering-sering dibaca, ente bisa ngilang nggak bisa balik. Ya nggak usah lah rame-rame, wala tasati minhu ahada, nggak usah rame-rame gitu. Oh ijazah mulu nggak dilakoni itu ngapain sih itu? Saya kemarin kalau pengen doanya Gus Dur, ya itu tadi. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Qabul. Enggak dibaca, tetap aja Rabbana atina fid dunya hasanah. Malah kalau dapat baru namanya istri baru namanya marfu'ah, Rabbana atina marfu'ah. Lanjut. Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu ghadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa an yasha Allah wa rabbaka allazi taqul asa ayati
ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وعزمه ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan. Ini sampai orang-orang di tempat saya itu ada namanya karena urusannya tuh, ini bahasa Jawa ya. Kalau ditanyain kapan selesainya, benjing. Datang lagi benjing. Benjingnya benjing gitu kan. Besok gitu kan. Tarsok aja kan, akhirnya ditembak tarsok. Sehingga penjahit itu dikenalnya, kamu mau jahit di mana? Mau jahit di mat benjing gitu. Gara-gara benjing gitu kan. Maka itu dikatakan mat benjing. Ini dalam pergaulan, dalam bisnis, dalam apa saja gitu kan. Kalau segala sesuatu mau direncanakan, jangan langsung mengatakan, oke, besok. Kita menjawab harusnya semoga, mudah-mudahan. Tapi dengan penuh keyakinan gitu, mudah-mudahan enggak. Abang-abang lambe kalau bahasa Jawa gitu kan. Jangan berkata terhadap sesuatu, besok saya akan melaksanakan. Tahu-tahu nanti malam gimana? Insya Allah. Kalimatnya di sini tidak mengatakan kul insya Allah, tidak. Illa ayyasha Allah. Nggak pakai, ayo ngomong kul insya Allah gitu. Enggak. Kecuali kamu akan berkata ayyasha Allah atau insya Allah. Kalau Tuhan menghendaki, mudah-mudahan kita. Ini juga ente kalau bisnis sama orang Arab, puyeng saya. Udah urusan, ta'ala ini bukroh gitu. Bukroh itu besok. Kayak orang kita juga benjing. Katanya turunannya Nabi Muhammad ngomongnya bakra, bukroh. Besok datang, malis itu. Maaf, saya lagi ini. Tapi khalina hina tijihina bukra kaman gitu kan. Ya Arab itu kente kalau urusan administrasi sama orang Arab mumet. Jadi mahasiswa di sana bolak-balik bakra bukro. Dia nggak mikirin bahwa kita datang ke situ itu kan pakai ongkos. Nah kan kesel-keselnya kan salam tempel akhirnya. Lah Ustaz, ngobrol ngalor ngidul di bawah setambuknya disisipin gitu kan 50 pound sterling gitu kan. Terus langsung terus kita tanya lagi, yakin? Aina yalidin gitu. Biasanya kalau saya aina yalidin. Memang mata lu 10. Dia bilang percayalah kepada mata saya yang ada 2 ini. Iya memang mata lu 10. Makanya orang Arab makanya aina yalidin. Oke besok karena 50 pon jalan besok itu. Tapi wazkur rabbaka idza nasita. Ini yang sering Allah sudah ngasih aturan gitu, kalau kamu lupa sholat. Wazkur rabbaka itu maksudnya sholat atau baca sholawat. Lupa naruh kunci yang dimarahin anak. Sering kan begitu? Lupa naruh dompet bini yang dimuring-muring.
kamu ambil dompet papa ya? Wih, kayak duitnya banyak aja. Kalau duitnya mama adanya duitnya biasanya tidak di dompet biasanya. Di Gua Hiro disimpan. Nah, kalau masih gagah-gagah begini masih saya percaya lah, masih selalu ingat. Nanti kalau udah kayak saya begini, 2 hari depan tuh mau ngambil sendok ke dapur, sampai dapur itu hilang. Apa yang mau saya ambil gitu kan. Akhirnya kan di-rewind lagi tuh balik. Oh, sendok. Lagi tengah jalan ada yang ngomong, "Bapak mau kemana? Mau ke dapur ya? Saya aja ngambil." Hilang lagi dah tuh. Tapi percayalah kalau bikin anak gak pernah lupa. Yang lupa itu apal-apalannya gitu kan. Ya kan mulai lagi kan, udah capek minum apa gelendang gitu kan. Kipas deket kipas itu. Toel lagi terus. Abtadiul imla bismillatil aliyah. Terus nyonyanya bilang, Allah, itu monggo gitu kan. Wakul. Ya kan? Waskur robbaka iza nasita gitu kan. Udah lupa anak dimarahin, bini juga terus begitu kumpul ngomongnya, sialan dompetnya ada di sini gitu kan. Gak karuan-karuan kayak bukan santri gitu kan. Waskur robbaka iza nasita. Iza asobatkum musibatun qul innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kopleset yang keluar katanya sekebun binatang, anjing, kunyuk, monyet gitu sekeluarga. Kepleset aja tuh keluar sekeluarga, sekebun binatang tuh keluar semua itu. Mulutnya apa? Tapi yang anehnya kalau di tempat pelacuran itu latahnya beda gitu loh. Yang disebutin tuh macam-macam. Yang hendro lah, hendro atasannya sama hendro bawahannya gitu kan. Heran itu refleks itu. Nggak ada banci ngomongin barangnya perempuan itu nggak ada. Mesti ngomongin barangnya laki-laki. Atau apa dibuat-buat, apa gitu. Oh, Bapak tahu tetangga saya di Menteng itu dulunya banci semua. Yang di Menteng apa? Ya disitulah gitu kan. Itu kalau jam 10 pada keluar zaman dulu sebelum Covid, krak. Mau kemana Om? Itu masih gagah gitu kan. Baunya wangi semua. Ntar kalau menjelang subuh sepatunya ditenteng. Oh, habis dari makan bubur kacang itu sepatunya ditenteng. Nah. Jadi kalau lupa gitu kan, saya lupa nih ya silakan sholat sunnah gitu loh. Ketika sholat sunnah orang sholat biasa aja, Allahu Akbar. Saya kok naruh pangsit di meja nih, jangan-jangan anak saya nih ngembat. Kan begitu pikirannya. Pikirannya kemana-mana. Pertanyaannya bagaimana kalau sholat pikirannya kemana-mana, katanya gitu loh. Iya kan? Nggak khusyuk. Ya sudahlah jawabnya, nggak apa-apa gitu, dicoba diusahakan untuk khusyuk. Maka dianjurkan untuk birobinas dibaca gitu kan. Jangan sampai kemana-mana, tapi nggak sholat. Sholat pikirannya kemana-mana masih agak mending daripada kemana-mana, tapi nggak sholat. Saya kan sibuk, iya tapi diniatkan sholat gitu loh. Waktunya masuk sholat ini saya bisa enggak, ini kalau nggak bisa terus silakan. Tapi bukan setiap hari begitu.
Ada yang tanya tentang balik lagi kan masalah terawih. Pak, saya itu sibuk, tapi saya nggak bisa terawih. Terawihnya itu saya 4 rakaat. Saya jawab nggak sah kalau terawih 4 rakaat. Tapi kalau ngomongnya sampai sholatul lail 4 rakaat sah menurut saya. Kalau terawih itu 2. Terawih itu kan rawah, kayak kipas gitu kan. Sholat yang leye-leye itu terawih. Wah, pakai 15 menit kelar gitu kan. Terawih ngopi dulu silakan. Orang itu kan batasannya sampai jam sekian gitu kan. Leye-leye. Boleh 4 iya, namanya sholatul lail. Bukan sholatul tarawih. Kan. Orang saya belum lihat itu Nabi Muhammad sholat 4 itu. Kecuali Nabi Jambrong gitu baru 4. Tuh. Walabisu fi kahfihim salasata mi'atus sinin. Nah, dia tinggal di dalam guanya itu 300 tahun. Wasdadu tis'a, jadi 309. Pokoknya kul Muhammad Allahu a'lamu bima labisu. Jangan dibicarakan 300 apa 309. Ghaibus samawati absirhu wasmi' ma lahu min dunimi wali wala yusrik. Pesannya wala yusrik ahada. Itu pesannya. Udah nggak usah macam-macam gitu kan. Nanyain bagaimana roh. Orang saking kepintaran. Kata Allah, kulir roh min amli rabbi. Roh itu semua urusannya Allah. Jangan macam-macam. Ada yang di Seman di sini suka bicara tentang roh. Saya sih nggak bisa gitu kan. Ini tahu roh kayak apa? Nggak tahu. Coklat, hitam, biru. Tapi ternyata ketika meninggal, roh bisa sama jasadnya. Berat orang meninggal itu daripada biasanya. Jadi ternyata roh itu untuk mengentengkan tubuh. Ya udahlah, urusan-urusan begitu tuh kita serahkan. Yang otaknya kita nggak sampai itu pasrah saja kan. Kita dari awal-awal itu kan yu'minuna bil ghaibi. Tapi tetap wa yuqimuna sholata. Biasanya kalau udah sholat wa yunfiquna ma razaqnahum, berzakat, bersedekah. Sholat ya sedekah enggak. Sedekah enggak, sholat ya banyak itu kalau yang itu. CSR-nya digarap, sholatnya enggak. Watlu ma ukhya ilaika min kitabi rabbik al-Fatihah.